tadi banyak anak-anak SD yang sini ya ingin wawancara sama Sadiman. Sambil menunggu Mbak Sadiman karena Mbak Sadimannya tadi mencari rumput, maka kita mendengarkan Mari kita bergembira, belajar sambil bermain, hati senang setiap hari. Tetete tata tata ta, pagi cerah mentari tiba, bersama teman-teman semua ke sekolah penuh suka. Ayo kawan mari bernyanyi, tepuk tangan riang sekali, rajin belajar, hormat guru, sarang lebah. gapai cita-citaku. Tetete tata tata ta, bermain di halaman sekolah, saling membantu dan berbagi, hidup rukun setiap hari. Ayo kawan mari bernyanyi, tepuk tangan riang sekali, rajin belajar, hormat guru, gapai cita-citaku. Tokoh penyelamat alam, Jadi anak-anak semuanya, ketika kita melihat alam di sekitar kita yang kita hidup di daerah pegunungan, ternyata luas sekali ya, luas sekali. Dan nanti bagaimana ceritanya kok Mbah Sadiman itu bisa diangkat atau sebagai tokoh penyelamat alam dari Kabupaten Wonogiri. Ini luar biasa ya, luar biasa. Mbah Sadiman adalah yang salah satu tokoh membawa nama baik khususnya Geneng, Bulukerto, bahkan Wonogiri. Ini. Nggih, niki kalau mengke tanglet-tanglet kali lari-lari ugi tanglet-tanglet Mbah Sadiman. Nggih. Pindah ngeten. Mulai tahun pinten Mbah Sadiman itu untuk menanam pohon beringin nggih. Mulai tanam riyen niku 1996 ya. 1996. Berarti anak-anaknya belum lahir. Ada yang lahir tahun 96? Semuanya belum. Ibunya paling. Di tahun 96 luar biasa. Terus kalau kita hitung sampai saat ini berapa tahun? 30 tahun Mbah Sadiman. Berarti Masih berjuang terus. iya, Pak. Terus kemudian ngeten Mbah Sadiman, iki asal pertama kali itu kok jenengan enten penggalian tanam beringin itu mulainya pripun Mbah Sadiman? Amargi anu kalau riyen niku nganu Mas, berkobong niku dados peceklik gede.
Jadi peceklik gede daerah Sobo ki kathah sing meninggal kala riyen niku. Tergugah kula zaman biyen niku. Bar kobong niku nganake peceklik gede, Mas. Terus angger ting-ting wong mati, tung-tung wong mati, ting tir wong mati niku tergugah terdorong pikir aku. Kathah tiyang ninggal mergone Kekiraan kurang gizi. kurang gizi, kirang banyu. Kurang banyu Oh, mati niku. berarti niki gunung niki riyen pernah terjadi kobong Nggih nggih. kobong terus banyune mati, Pak. Oh, nggih. Tahun pinten Mbah? Tahun 4 niku terus kobongane niki. kobongane iki. Di tahun 1963 Gunung Gendol dan sekitar niki terjadi kebakaran hebat. Lah Jadi biyen nek gur didelok ae to, Pak. nggih. Kobonge mek pinten-pinten sasi. Nggih. Kok kene iki teko kukusan teko Banteng niku. Nggih. Terus niki selami tanem ringin Mbah Sadiman nggih, selami tanem ringin mungkin kan tidak semulus seperti apa yang dibayangkan. Oh aku engko nandur gek urip, aku nandur gek urip kan mboten ngaten nggih. Nggih. Enten kendalane pripun, Pak? Kendalane kathah, Pak. Ngoten. Nggih, kendalane kathah, Pak, tapi mboten kula tunjuk-tunjuk. Nggih, nggih. Mungkin dari beberapa anu nggih mboten saged. Nggih. Mergone niki tanemi rumput nggih. 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 Terus mungkin nanti ada anak-anak yang mau tanya, monggo silahkan untuk setiap kelas saya ingin kalian untuk bertanya. Mulai dari kelas 5 dulu, ayo bisa berdiri, bisa berdiri dulu, ayo. Yang dari kelas 5, diwakili 2 atau 3. Oke. Nanti waktunya terbatas. Bagaimana cara kita bisa meniru dan melakukan tindakan seperti Mbah Sadiman untuk menjaga lingkungan? Anu, Pak. Iku cara kepingin caraku bersabar, ikhlas, tekun. Oh, ngaten nggih. Itu cara kita untuk menjaga lingkungan ini. Kelas, sabar, tekun. Terutama niat, sabar, ikhlas, tekun. Niat terutama niat. Ya, pertama niat. Kalau tidak ada niat tidak mungkin bisa terlaksana nggih, Mbak nggih. Nggih. Betul, itu. Terus pertanyaan lagi, kedua apa? Ya. Apa yang harus kita lakukan agar bisa menjadi pribadi yang peduli lingkungan seperti Mbah Sadiman? Ya itu. Kita tumbuh pemikiran seperti perjuangan saya ini. Oke. Itu harus ya Mbak, apalagi ini anak-anak yang lingkungannya ada sekitaran di bawah Gunung Sos mempunyai pemikiran seperti Mbah Sadiman. Kenapa? Karena kita mengandalkan saat ini mengandalkan alam ya. Untuk airnya kita mengandalkan alam sekitar. Jadi kalau airnya nanti tidak kita pertahankan, maka kita nanti akan kekurangan air beberapa puluh tahun ke depan. Itu nggih. Nah, terus Bukan air tok, Pak. Niku kangge paru-paru dunia. Oh iya termasuk Terus udara. anu ini menyerap udara yang kotor, daun-daunnya. Yang ketiga untuk penanggulangan bencana. Oh. Saya dulu itu diundang menyangkut-nyangkut terbaik adalah akarnya itu bisa menguatnya tanah longsor itu. Oh, gitu. Supaya longsor itu. Oke. Berarti Mbah Sadiman itu memilih pohon kok yang ditanam pohon ringin. Satu manfaatnya pohon beringin itu dapat menyerap air hujan. Oke. Bisa menyerap terus kemudian menahannya untuk dijadikan mata air. Maka kita tadi kan di sana itu kita akan koceh ya. Koceh airnya bening. Bening terus besar ya toh. Jadi alirannya besar. Nah itu manfaat dari pohon beringin yang telah ditanam oleh Mbah Sadiman. Itu salah satunya. Kedua, ketika kita di bawah pohon beringin seperti ini udaranya terasa bagaimana? Sejuk, adem loh. Nah itu manfaatnya juga. Terus kemudian ketiga, akar dari pohon beringin ini kuat. Karena apa? Akarnya itu bisa kemana-mana. Jadi bisa menahan dari longsor. Ketika mau longsor, akarnya ini sudah apa istilahnya menancap ke tanah lebih dalam. Manfaatnya itu penanggulangan bencana alam dari tanah longsor. Oke, terima kasih. Mungkin untuk ditambahkan lagi pertanyaan dari Erwin, apa Din? Yang lain?
Apa alasan pertama Mbah Sadiman memutuskan untuk menanam pohon di sini? Ya, itu saya ingin apa itu gendol jadi ayam tentrem, banyak penanam ringin-ringin adem Sejuk. ayam. Nggih. Sejuk. Jadi lingkungan di sini udaranya Jadi sejuk. asri, sejuk. Banyak pohonnya. Betul. Nah, kemudian tambahnya lagi dia, bertanya apa? Bagaimana cara Mbah Sadiman mengajak warga agar peduli merawat hutan? Ya itu Mbak, saya tidak mengajak-ajak. Kalau ada yang ikut apa itu merawat itu silahkan, alhamdulillah malah. Berarti orang itu sudah tumbuh seperti saya. Ya, jadi yang penting adalah Tidak usah diperintah, tidak diajak. jadi intinya kepedulian dari niat dulu ya, Mbak ya. Iya. Nah, dari niatnya masing-masing ini betul. Jadi itu ya. Jadi Mbak Sadiman tidak mengajak, tapi biar mereka itu ketika tahu hasilnya biar niat untuk Tumbuh, melanjutkan. pokoknya tumbuh pikiran ya Pak. Oke. Oke. Untuk kelas 4, ayo yang bertanya siapa? Oke. Bagaimana caranya hutan berlindung untuk ke depannya? Ya mudah-mudahan ke depannya mudah-mudahan banyak air. Amin, amin, amin. Oke. Mudah-mudahan banyak air Banyak karena air. Nah, terus tambah lagi pertanyaan? Hah? Sudah temannya. Kendel. Wah, apakah pohon di sepanjang jalan ini Anda yang menanaminya? Apa? Pohon sepanjang jalan ini apakah Anda yang menanaminya? Pohon beringin sedaya niki. Lor kono akeh banget. Sak ngalor. Lah iki pinggir wangan tak tuwanem ngalor. Jenengan piyambak nggih, Mbah? Kula dhewe. Luar biasa, bahasa Sadiman semuanya. Oke, terus Patir, tanya apa, Sir? Menanam pohon beringin. Tujuane tanam beringin tambah-tambah sebagai kula ibadah barok banyune kathah barokah tiyang kathah. Amin, amin. Terus untuk yang perempuan, ayo. Sehat atau parah? Tanya. Banyak sekali. Tak bisa menghitung. Lahane nggih, Mbah. Pun luas nggih. Luase nek iki anu Mas. Sing kula desa 20 tempat pokoknya Brono, Bengkah, Ngrawe, sak tuk Klontong, Kletung 20. Saiki banyune muncul 22 tempat. Nggih, ampunan nggih. Nggih. Anu Dan manfaatnya luar biasa. tambah. Berarti pegunungan sak lere Saba niku nggene bocah-bocah niki kabeh pun jenengan tanem. Kula tanemi Pak, tapi pun kula hitung banyune katon Bengkah duwe mriki 22 22 mata titik. air. Nggih. Nggih. Luar biasa, luar biasa. Nah, terus ini yuk. Dari mana dapatnya bibit pohon beringin? Dapat diringgit itu kalau sangkok-sangkok. Tangkok-tangkok. Terus apa itu? Terus tujuan saya kalau anggaran dari perhutanan tidak banyak, saya tukar menukar itu. Nggih. Kalau tidak banyak tidak dianggap itu. Terus tukar menukar, saya punya bibit kertas 3, saya tukarkan beringin Beringin, 1. nggih. Malah bikin beringin 1. Sekarang ada Pak, ganti ruginya ringin. Nggih. Satu batang sudah ditawar 400. 400.000. 400.000 jati itu tukar-tukar menukar itu. Nggih, luar biasa nggih. Ada yang bertanya lagi? Yang lain enggak? Ada enggak? Betul. Ini pesan untuk anak-anak, berarti anak-anak pesannya dari Mbah Sadiman. Mudah-mudahan anak-anak kita tumbuh seperti pemikiran saya atau tujuan saya, bisa kalau tujuan seperti saya
pasti mendapat barokah dari dalam Gusti Allah. Oke. Jadi intinya kebaikan yang kita lakukan pasti akan kembali kepada diri kita sendiri ya Mbah ya. Nah, iya, oke. Terima kasih Mbah Ngaten nggih. Matur nuwun wektale Mbah Sadiman pun apa ngrepatkeun jenengan. Nggih. Biasa ya. Nggih. Pun ngaten jumeneng niki wonten sekedhik kenang-kenangan saking lare-lare Mbah. Nggih, jumeneng Mbah Sadiman jumeneng. Untuk minyak tas diserahkan.